Insya Allah yang menjelang sore hari ini kita akan berefleksi kembali tentang manhaj atau entah kita sebut metode, kita sebut thariqah atau laun atau apapun istilahnya. Saya yakin kita sudah pernah belajar tentang ini, tapi kita pengen akan lebih banyak berefleksi titik singgung dan interseksinya yang kemudian kita kembali memahami secara baik pola-pola yang terkait dengan metode, sejarah atau corak tafsir itu. Saya sendiri tidak akan bersikeras untuk tidak bersikeras untuk berkutat pada persoalan definisi, berkutat pada persoalan yang membuat kategori-kategori terkait dengan manhaj ini. Tapi saya akan kembali mengingatkan kita semua terkait dengan kira-kira menurut saya cara terbaik memahami pola-pola manhaj ini seperti apa. Karena seringkali kita hanya misalnya mendengar atau memahami langsung aja poin per poin terkait dengan manhaj. Jadi misalnya ada model tafsir seperti A, seperti B, seperti C, tapi kita ingin pola dan bagaimana interseksi masing-masing model-model atau pola-pola tafsir ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya yakin kita semua sudah mempelajari ini, cuman kita pengen lebih banyak menganalisis sampai di mana interseksinya, dan kemudian kira-kira hal-hal baru seperti apa yang bisa kita angkat dari pola-pola ini yang kemudian membuat kita lebih curious, lebih bisa memahami dan mau menggali terus kira-kira tafsir ini atau model seperti ini apakah harus dibedakan secara hitam putih dengan model-model tafsir lainnya karena adanya kategori yang berbeda. Ini yang akan kita tekankan pada sesi ini. Selain itu, kita akan lebih mendalami melihat kasus-kasus atau contoh-contoh yang memungkinkan kita melihat tafsir ini atau problematika manhaj tafsir ini dalam wawasan yang lebih orang bilang wawasan helikopter yang kira-kira mampu melihat banyak hal dari tafsir ini, tapi kita masih tetap punya punya framework terkait dengan kompleksitas bahkan details dari tafsir itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, sering kita mendengar ada tafsir yang disebut dengan tafsir bil maksur atau tafsir bil ra'i. Tafsir dengan cara memperkuat dan mendukung argumentasi yang ada dengan berbagai riwayat-riwayat, baik dari Al-Quran itu sendiri ataupun dari hadis atau riwayat-riwayat dari para sahabat. Jadi ini yang kita sebut dengan istilah atau membagi tafsir itu dari sumber pengambilan informasinya. Jadi sumber informasinya dari mana, maka kita membagi tafsir menjadi bil maksur dan bil ra'i. Persoalannya kemudian apakah yang memiliki model tafsir bil maksur
pasti tidak birra'i, atau sebaliknya tafsir birra'i pasti enggak bil maksur. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita kira-kira agak sulit membedakan, karena ketika kita membuat kategori, yang ada di mindset kita adalah berarti ya kategori yang satu berbeda dengan kategori yang lain, dan tidak boleh bercampur baur, tidak boleh hadir. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Tidak ada tafsir bil maksur yang tidak menggunakan tafsir bil ra'i, atau sebaliknya tidak ada tafsir bil ra'i yang murni logika saja, yang murni nalar saja tanpa menggunakan 1% sekalipun atau 2% dan seterusnya dengan sumber-sumber yang mengambil dari tafsir bil maksur. Cuman kadang-kadang kita diberi contoh yang paling banyak memang tafsir bil maksur ya, yang selalu mengambil sumber-sumbernya dari Al-Quran, hadis, dan riwayat-riwayat sahabat. Dan yang paling sering kita sebut untuk model atau contoh tafsir ini adalah Jami'ul Bayannya At-Tabari. Sementara Jami'ul Bayan memang sangat banyak mengutip riwayat-riwayat, bahkan Israiliyat pun sangat populer di tafsir Jami' al-Bayan ini, karya At-Tabari. Nah, tetapi bagaimana Imam At-Tabari menyusun tafsirnya itu tentu masih memiliki atau menggunakan nalar dan logika. Nah, ini yang kadang-kadang dibedakan atau secara tidak sengaja kita anggap berarti Jami' al-Bayan ini tidak sama sekali tidak menggunakan logika atau nalar dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kadang-kadang dibedakan tafsir bil maksur ini masih dalam. Nah, ini yang kita bisa lihat dari sisi waktu. Nanti juga kita akan lihat lagi dari keseluruhan model-model ini, tidak ada yang disebut dengan misalnya tafsir yang mainstream di abad pertama Hijriyah misalnya. Itu tafsir apa? Apakah kita mau katakan bil maksur atau bil ra'i atau apapun, atau tafsir tahlili dan sebagainya. Nanti kita akan masuk ke situ. Nah, saya bukan memiliki tesis, tapi saya berasumsi bahwasanya semua model-model ini tafsir ini akan berinterseksi. Tetapi secara khusus ketika kita melihat lebih spesifik lagi dalam tafsir bil maksur, maka di situ ada periodisasi, di situ ada perbedaan yang didasarkan pada waktu perkembangannya. Jadi misalnya untuk yang riwayat dalam pengertian sumber-sumber tafsirnya itu berdasarkan riwayat-riwayat yang masih disebarkan secara syafawi, secara oral, dan belum tertulis sebagai sebuah dokumen. Nah, ini terkait tentu dengan sejarah penulisan Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Nah, tetapi ketika riwayat-riwayat itu sudah dikanonkan, sudah dibakukan, sudah dikodifikasi, maka kemudian sumber-sumber itu telah tertulis dan sudah bisa dibaca, sudah bisa dikutip sedemikian rupa. Nah, disitulah ulama misalnya membedakan yang riwayah dan riwayah dalam pengertian yang riwayah sebagai oral, yang riwayah sebagai sumber yang sudah tertulis. Tetapi tetap dominan bahwa dalam tafsir bil maksur itu ada kerangka yang dominan dengan menggunakan riwayat dari para sahabat. Sebaliknya lagi ya, tafsir bil ra'i dengan mengambil contoh Lughaut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil Al-Khazin ini tentu tidak juga seperti kategori hitam putih. Dia adalah tafsir rasional dan kemudian sama sekali tidak menggunakan hadis, sama sekali tidak menggunakan riwayat-riwayat sahabat. Nah, itu adalah persepsi yang keliru, salah kaprah. Nah, pembagian lainnya adalah bagaimana tafsir ini dipresentasikan, bagaimana pemahaman atas tafsir ini dipresentasikan
disampaikan atau ditulis oleh para mufassirin. Nah, muncullah yang mengambil model tahlili atau tajzi'i, yang kadang-kadang kita terjemahkan dalam bahasa Inggris itu tafsir analitik, atau dalam bahasa Indonesia tafsir analitik, yang definisinya paling banyak kita pahami sebagai tafsir yang dimulai dari Al-Fatihah, lanjut terus Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya sampai An-Nas. Dan itu untuk dibedakan dengan tafsir-tafsir lain yang tidak dimulai dari model seperti ini. Nah, kita baru ada di kategori kedua ini saja, kita sudah akan melihat bahwa misalnya Jami'ul Bayan juga dipresentasikan melalui cara apa namanya, model penyusunan yang ada di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Terus kemudian apakah tahlil ini tidak mungkin menjadi tafsir bil maksur? Jadi bahkan hampir semua kitab tafsir dimulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas dan seterusnya. Nah, ada juga yang disebut dengan tarjamah tafsiriyah. Juga dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas secara umum. Tetapi ini lebih pada bagaimana cara dia dipresentasikan dengan misalnya menjelaskan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara sangat ringkas, bahkan penjelasan yang ada misalnya biasanya dibedakan dengan kalau Al-Qur'annya itu di dalam tanda kurung, dalam 2 tanda kurung, sementara penjelasan tafsiri tarjamah tafsiriyahnya ada di luar kurung. Nah, kalau kita ambil contoh yang paling populer adalah tentu Al-Jalalain. Sangat singkat tarjamah tafsiriyah. Sebuah mod yang sebenarnya adalah model tarjamah tapi sedikit. Yang lebih luas dari itu adalah ijmali tentunya. Paling banyak 3 sampai 5 juz. Karena secara umum hanya ingin melihat tafsir itu dalam bentuk yang lebih makro atau penjelasannya lebih global dan tidak perlu sampai terperinci dan mengikuti mengikuti corak-corak yang ada di dalam penafsiran Al-Quran. Jadi yang ijmali itu misalnya tentu saja ada yang akan lebih fokus ke masalah bahasa, ke masalah hukum, ke masalah tasawuf dan sebagainya. Tetapi sebagai presentasinya, maka tafsir ijmali atau yang makro atau global ini paling banyak antara 3 sampai 5 juz. Dan kemudian ada juga yang disebut dengan tafsir muqaran, yang membandingkan antara satu tafsir dengan tafsir lainnya. Nah, saya tidak berpretensi contoh yang saya angkat di sini adalah contoh terbaik, karena kitab ini Ahmad fit Taurat wal Injil wal Quran, saya salah tulis, li Khalil ini bisa juga kita masukkan ke tafsir maudhu'i karena temanya adalah Muhammad, meski sumbernya untuk membandingkan yang ada di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, yang juga populer belakangan ini dalam 30-50 tahun terakhir ini adalah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i, tafsir tematik yang juga kompleks. Banyak sekali pembagian-pembagiannya, tetapi secara umum tafsir maudhu'i merupakan hasil dari kekhawatiran bahwa jika Al-Quran atau tafsir mau dipelajari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita membutuhkan waktu yang cukup lama menyelesaikan pemahaman kita terhadap tafsir, terhadap Al-Quran. Jadi secara sederhana misalnya kalau ada tema yang dibahas di Al-Baqarah, tetapi tidak dibahas di tempat lain, mungkin tidak ada masalah. Tetapi seandainya ada tema di surah Al-Baqarah yang harus atau juga dibahas memiliki tema yang sama di surah At-Tin misalnya, maka berarti kita harus menamatkan ngaji tafsir kita minimal sampai At-Tin. Nah, jadi persoalan waktu. Maka tafsir maudhu'i hadir untuk kira-kira mengkhatamkan satu tema yang dibahas di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita memberi contoh misalnya
eh, eh, bagaimana sebuah tema dibahas, misalnya dengan mengambil satu ayat sebagai ayat sentral atau ayat utama, dan kemudian didukung oleh ayat-ayat lainnya yang memiliki tema yang sama. Atau kemudian langsung mengumpulkan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan satu tema, dan kemudian tanpa melihat ini adalah ayat satunya adalah ayat yang utama, yang lainnya hanya pendukung. Nah, tafsir maudhu'i kemudian juga tetap menghadirkan nuansa-nuansa atau corak-corak yang ada dalam tafsir. Ini kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi misalnya tafsir maudhu'i itu sangat fokus pada persoalan bahasa. Karena bagian pertama dari tafsir maudhu'i adalah melihat terminologi yang muncul di dalam Al-Quran. Ketika misalnya Al-Quran menyebut kata an-nas untuk manusia, di tempat lain disebutkan al-bashar. Ya. Jadi kemudian kalau tafsir al-maudhu'i akan mengkaji, membedakan misalnya apa yang disebut dengan an-nas, apa yang disebut dengan al-bashar. Karena kedua-duanya digunakan untuk menunjuk manusia sebagai terjemahannya. Apalagi kalau kita memiliki satu tema besar yang kemudian didukung oleh banyak ayat-ayat. Sering saya ambil contoh dengan misalnya non-muslim dalam Al-Quran. Bagaimana kita memahami non-muslim dalam Al-Quran secara lebih sederhana, dalam pengertian kita khotam, menamatkan ngaji tafsir kita dalam misalnya dalam satu atau 3 kesempatan. Jadi kemudian penulis tafsir maudhu'i ini mengumpulkan semua ayat yang berkenaan dengan non-muslim. Nah, di situ ada lagi persoalan terminologis. Apa istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk melihat atau memaknai non-muslim. Jadi kemudian kita kemudian mengambil dari Al-Quran banyak istilah. Entah misalnya kita katakan istilah ahlul kitab. Nah, itu kan secara umum misalnya hanya berarti orang Yahudi dan Nasrani, umat yang memiliki atau kitab. Ada lagi alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami anugerahi, kami berikan kitab. Ada lagi istilah alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Ada lagi istilah alladzina utu nasiban minal kitab. Ada lagi istilah al-yahud. Ada lagi istilah alladzina hadu, hanya untuk Yahudi. Ada lagi istilah an-nasara, ya. Ada lagi macam-macam istilahnya. Bagaimana kemudian Al-Qur'an bisa membedakan satu sama lain? Nah, disinilah keunggulan tafsir maudhu'i misalnya, ingin menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini benar-benar datang dari Allah karena terminologi yang dipakai, diksi-diksi yang dipilih merupakan pengungkapan kebahasaan yang konsisten satu sama lain. Jadi misalnya selalu saya beri contoh supaya mendapatkan pemahaman yang kira-kira komprehensif terhadap, anggaplah kalau kita ingin membahas Yahudi saja. Di situ ada kata al-Yahud, di situ kata ada ahlul kitab, di situ ada kata alladzina hadu, yang semuanya kurang lebih berarti orang Yahudi. Nah, apakah kemudian kalau kita hanya mengambil ayat walan tardha ankal yahudu wala an-nasara, tidak akan reda kepadamu al-yahud, orang Yahudi. Tapi kenapa Allah gunakan di situ al-yahud, bukan alladzina hadu? Pasti ada perbedaannya. Nah, disitulah tafsir al-maudhu'i mampu mengungkap. Oh, ternyata kalau mengungkap orang-orang Yahudi yang membenci Islam, itu digunakan kata al-yahud. Sementara orang-orang Yahudi yang mampu atau bisa bekerja sama dengan umat Islam, itu disebut dengan alladzina hadu. Nah, itu yang harus kita teliti secara khusus dalam tafsir maudhu'i, dalam model tafsir maudhu'i. Yeah. Jadi kita kemudian tidak bisa memukul rata bahwa semua orang Yahudi seperti itu. Mengapa?
karena Al-Quran menggunakan dua istilah minimal untuk orang Yahudi. Ada kata-kata alladzina hadu yang menunjukkan orang Yahudi yang benar-benar menjalankan agama menurut ajaran Nabi Musa dalam kitab At-Taurat. Nah, tentu banyak yang tidak demikian, sebagaimana Muslim. Ada Muslim yang taat, ada yang tidak taat, dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian lahir sebuah keyakinan besar bahwasanya memang Al-Quran ini dari Allah dan terbukti melalui istilah-istilah yang digunakan di dalam pengungkapan-pengungkapan Allah di dalam Al-Quran. Seandainya bukan Allah yang mengungkapkan itu, pasti kacau balau kategori-kategori. Jadi terlalu banyak contoh yang bisa kita angkat untuk tafsir. Nah, itu yang menjadi salah satu fokus dalam tafsir Maudhu'i, mengungkap semua ayat-ayat yang berbicara tentang satu tema. Kita bisa mengambil contoh ini, yang gambar yang saya tunjukkan di sini adalah tafsir Al-Maudhu'i yang diterbitkan atau ditulis oleh tim Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada juga yang ditulis oleh sebuah tim besar di Mesir misalnya. Jadi ada tema yang dibahas dan kemudian diselesaikan satu demi satu. Itu tafsir Maudhu'i. Itu kemudian tidak. Maaf, gimana? Pak Saifuddin, ada komentar? Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya terkait dengan yang biasa kita gunakan istilah alwan, tahun atau corak. Oke, kita mute dulu ya. Nanti ada pertanyaan kita bisa. Ada corak yang sifatnya linguistik, bahasa, yang lebih fokus pada bahasa. Jadi kita bisa mengambil contoh i'rabul Quran, buat kitab tafsir yang mengi'rab, bukan mengejar, menganalisis ayat demi ayat berdasarkan status gramatikalnya, status bahasanya, status linguistiknya. Ini sangat menarik kalau kita ingin melihat bahwa sebuah kalimat di dalam Al-Quran dengan posisinya masing-masing kata, entah sebagai fa'il, sebagai fi'il, fi'ilnya fi'il apa, sebagai mubtada, sebagai khabar, sebagai hal, dan sebagainya. Dan itu semuanya pasti ketika kita pahami secara baik posisi atau status linguistiknya, kita akan lebih mudah memahami makna-makna yang ada di balik ayat tersebut. Ada lagi yang adabi ijtimai, sastra, sosial. Dan kita bisa mengambil contoh tafsir Al-Manarnya Muhammad Abdul dan Rashid Ridho. Ada lagi yang yang bercorak fikih, yang lebih banyak fokus pada ayat-ayat yang berkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Berikutnya saya ingin lebih banyak fokus menjelaskan tafsir sofistik dan tafsir ilmiah. Ada yang falsafi dengan mengambil contoh Mafatih Al-Ghaib Ar-Razi. Nah, untuk yang sufi misalnya, kita bisa mengambil contoh tafsir Al-Jailani, Haqaiqut Tafsir, atau bahkan kita bisa melihat yang belakangan ini dikumpulkan dan kemudian memberikan pencerahan luar biasa bagi kita ketika kita mampu mendapatkan kumpulan penafsiran Imam Al-Ghazali terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi salah satu cara misalnya murid-murid atau santri-santri seorang ulama besar misalnya adalah mau mengumpulkan penafsiran-penafsiran gurunya yang tercecer ke sana di mana-mana, dan kemudian dijadikan satu kitab dan tetap dinisbahkan karyanya dengan sebagai karya gurunya. Nah, tafsir sufistik juga fokus dengan hal-hal yang berbau mistik atau tasawuf di dalam Al-Quran. Nah, ini yang kadang-kadang mengambil banyak penjelasan yang jauh bahkan berbeda secara diametral dengan penafsiran-penafsiran yang lain, karena dalam tafsir sofistik model hermeneutiknya itu lebih memang ke takwil daripada tafsir secara umum. Takwil sesuatu yang dimaknai
hampir berbeda tetapi tetap memiliki hubungan dengan kata-kata diksi yang digunakan di dalam Al-Quran. Jadi misalnya kalau kita lebih pada yang sifatnya ilmu kalam atau teologi, ada pemahaman-pemahaman yang langsung ditujukan dengan menggunakan takwil. Tetapi dalam tafsir teologi misalnya, yang digunakan itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid yang banyak dibahas dalam ilmu kalam. Nah, yang sofistik kemudian memfokuskan dirinya pada hal-hal yang takwil, dan boleh jadi takwilnya ini jauh sekali dari zahir kalimat atau ayat yang disampaikan. Kita melihat misalnya tafsir Nurun ala Nur itu luar biasa menarik, ya, yang mungkin bagi orang biasa tidak punya pemikiran kira-kira kok sampai ke sana pembahasannya. Nah, itu satu hal. Kemudian ada tafsir ilmi, tafsir ilmiah yang ini kalau mau baru dikategorisasikan dengan tafsir yang ada perkembangan waktunya, ada zamannya, yang misalnya paling banyak atau berkembang di akhir abad 18, 19 dan seterusnya. Tafsir ilmiah, tafsir saintifik, di mana ulama-ulama, para mufassir mencocokkan penafsirannya terhadap penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Ini para ulama biasa mengutip atau menjadikan tafsir Al-Jawahir karena Tantawi Al-Jauhari sebagai eksemplar, sebagai contoh utama dari tafsir ilmi. Nah, tafsir ilmi ini membayangkan bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu mampu dibuktikan secara saintifik, apalagi yang berkaitan dengan alam semesta. Nah, tentu banyak dari penafsiran-penafsiran ini yang memberikan rasa kekaguman yang sangat agung, kekaguman yang sangat besar terhadap Al-Quran, terhadap Allah yang mewahyukan isi-isi di dalam Al-Quran ini. Jadi, selalu kita beri contoh, misalnya, Tantawi Al-Jauhari biasa menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sab'a samawat di dalam Al-Quran adalah 7 bintang. 7 bintang, ya. Ya, ini mungkin bisa dipahami karena pada akhir abad 18 atau awal-awal abad 19 di mana Tantawi Al-Jauhari hidup adalah masa-masa di mana memang baru ditemukan 7 bintang, ya, baru 7 bintang yang ditemukan di situ. Baru kemudian dicocokkan dengan kata sab'a samawat. Tetapi kelemahan dari tafsir ilmi atau tafsir saintifik adalah karena penemuan saintifik bisa saja terbatalkan, bisa saja terhapus, bisa saja dihancurkan oleh penemuan-penemuan baru dalam dunia sains. Jadi kalau kembali ke contoh tadi, ya sejak pertengahan abad 19 sudah ditemukan banyak planet lain lagi setelah planet yang ke-7 yang ditemukan di akhir abad 18. Bahkan planet ini jumlahnya jutaan. Setiap planet ini dikitari oleh setiap bintang ini dikitari oleh planet-planet yang juga banyak juga. Kumpulan bintang-bintang misalnya membentuk satu gugusan yang disebut dengan istilah galaksi misalnya. Dan jumlah galaksi ini yang terdiri dari banyak bintang itu jumlahnya juga banyak. Jadi satu kelemahan dari tafsir ilmu, ketika saya sebut kelemahan tidak berarti kemudian kita menolak tafsir ilmu, tidak sama sekali. Tetapi hal yang harus kita sadari ketika menyebutkan atau menemukan penemuan-penemuan baru di dalam dunia sains, dalam kedokteran, dan kemudian mampu kita katakan, oh itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran sejak masa Rasulullah SAW, ya.
kemudian muncul kekaguman yang luar biasa. Kemudian ketika penemuan itu dibatalkan, apakah kemudian ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang terlegitimasi oleh penemuan-penemuan saintifik itu kemudian harus kita anggap salah misalnya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa penemuan-penemuan ilmiah yang kira-kira bisa didukung oleh ayat-ayat Al-Quran, kita tidak jadikan sebagai sebuah akidah Qur'aniyah. Kita tidak jadikan sebagai sebuah pegangan yang tidak mungkin berubah atau dijadikan sebagai teologi. Itu bahaya mungkin. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa semua tafsir, termasuk tafsir ilmi, adalah penafsiran yang boleh saja berubah dari satu masa ke masa lainnya, yang boleh saja salah satu waktu tetapi benar di waktu yang lainnya. Nah, kita anggap tafsir ilmi ini sebagai sebuah pengkayaan yang luar biasa terhadap Al-Quran. Nah, kalau kita kembali ke contoh yang tadi tentang sabah samawat, baru kemudian kita menyadari ternyata kata tujuh di dalam Al-Quran itu yang terkait dengan khususnya yang terkait dengan langit dan bumi, itu sebenarnya bukan berarti jumlah atau angka yang lebih besar dari 6, lebih kecil dari 8, tetapi untuk menunjukkan jumlah banyak dan tak terbatas. Itu kira-kira untuk menyelamatkan asumsi orang bahwa ketika sebuah penemuan saintifik dihancurkan oleh teori-teori lainnya, maka kemudian Al-Quran tetap selamat dari dari tuduhan-tuduhan tentang kekeliruan Al-Quran. Nah, tapi terlepas dari itu semua, terlalu banyak penemuan-penemuan modern saat ini di dunia kedokteran, di dunia sains misalnya, yang memang sejalan seide dengan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk menutup sesi saya ini, saya tadi katakan di awal bahwasanya kategori-kategori ini kemudian tidak mengharuskan adanya pengkotakan yang statis, dalam pengertian ketika dikategorikan seperti sebagai A, maka dia tidak mungkin ada di B. Unsur-unsur A tidak mungkin ada di B. Nah, itu yang perlu kita bawahi, garis bawahi. Di situ semua ada interseksi. Ada hal-hal yang bisa ada di tafsir model tahlili, tetapi juga digunakan dalam tafsir bil mansur, dan di saat yang sama hanya juga digunakan dalam corak-corak tafsir yang lainnya, fikih, sufika, falsafi atau ilmi, atau interseksinya hanya dua, atau interseksinya tidak sekaligus dan sebagainya. Ini yang harus kita garis bawahi, pemahaman kita bahwasanya dalam kategorisasi metode tafsir selalu ada interseksi. Tidak bisa kita kotakkan dalam satu kotak yang kemudian tidak bisa dimasuki oleh unsur lainnya. Saya kira saya sampai di situ dulu. Kita bisa lanjutkan memanfaatkan waktu yang agak masih tersisa, saya kira agak banyak untuk kita berdiskusi sama-sama. Kira demikian, Dr. Abdul. Ya, terima kasih Bapak Farid. Insya Allah materinya luar biasa Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah belajar berdiskusi bersama tentang manhaj tafsir ya, atau secara bahasa Indonesia itu adalah metode thoriqoh ya Pak Farid ya. Dan tadi juga kita juga sama-sama telah menggali lebih dalam tafsir maudhu'i ya, yang kemarin juga sudah kita pelajari sama-sama bersama dengan Prof. Tit ya, dan hari ini Pak Farid memberikan wawasan baru untuk kita bahwa tafsir maudhu'i ini lebih kaya dalam mengungkapkan ayat-ayat ya yang memang temanya ya senada gitu. Jadi ada upaya dari mufasir untuk menggali makna. Seperti tadi ada an-nas ya, atau lafaz an-nas, di surah lain ada lafaz basyar. Lalu seorang mufasir berusaha untuk mengungkap ya apa makna dari an-nas maupun basyar. Nah, kemudian tadi yang cukup membuat Ina pribadi tergelitik gitu, Pak Farid ya, mengenai tafsir ilmi. Atau tadi kita sudah belajar tentang corak tafsir ya, Bapak Ibu ya. Ada falsafi, ada adabi ijtimai, ada fikhi, ada sufi, ada falsafi dan juga tafsir ilmi. Ya, sehingga
tafsir ilmi ini ketika kita mulai mulai mempelajari atau mengkaji ya di masyarakat kontemporer saat ini, di mana kebutuhan atau perkembangan masyarakat tidak bisa dibendung lagi begitu ya, upaya tafsir ilmi ini cukup kita apresiasi keberadaannya. Namun demikian ketika salah satu teori atau ada perkembangan perubahan di masyarakat dan itu tidak bisa disesuaikan dengan ayat suci Al-Qur'an, dengan demikian produk tafsir itulah yang harus terus diperbaharui begitu ya, bukan ayat sucinya. Karena ayat suci Al-Qur'an sifatnya dari Allah ya, tidak bisa diubah dan akan ada terus perubahan mengenai tafsir, bukan ayat sucinya, seperti itu ya. Ini rasa akan banyak pertanyaan Pak Farid yang nanti bisa kita kembangkan Bapak Ibu ya. Silahkan responnya Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya boleh menggunakan kolom chat atau langsung dengan Pak Farid. Nah, ini sudah ada dari Pak Miftahul Jinan. Kita bantu baca Pak Farid. Pertanyaannya langsung Bu bisa? Oh, ini ada dari kolom chat dulu ya Pak ya. Sebentar ya Pak ya. Baik, ini ada dari Bapak Miftahul Jinan, izin bertanya. Yang pertama, apa untuk istilah tahlili atau ijmali bisa diposisikan sebagai cara penulisan atau penjelasan tafsir? Karena mungkin sekali atau hampir semua metode maudhu'i jelas tahlili. Karena mengurai secara detail walau dibatasi dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Berarti ini tentang tentang cara penulisan ya, Jinan ya. Nah, yang kedua, ini agak panjang Pak Farid. Yang kedua, atau mungkin lanjutannya ya, atau mungkin perlu merekonstruksi istilah-istilah metode tafsir yang ada yang 4 tersebut gitu, karena terlihat tumpang tindih ya. Nah, ukuran untuk itu apa gitu ya. Karena ketika menjelaskan ayat-ayat hukum, tentu hasilnya akan bersyarah hukum, penafsiran hukum atau fikih, dan tentu coroknya fikih. Begitu juga ketika menafsirkan ayat tentang penciptaan alam, tentu hasilnya akan tafsir ilmi, dan begitu seterusnya. Jadi terkait dengan cara penulisan atau penjelasan tafsir, Pak Farid. Boleh langsung ditanggapi, Bapak Farid. Apa tidak sekalian Ibu Ina? Baik. Apakah ada yang mau bertanya dulu sambil menunggu Pak Farid? Ya, silakan, Bapak. Mohon izin Bu Ina. Ya, Pak Agus Irfan, silakan Pak. Terkait tentang tafsir ilmi ini, apakah narasi yang cocok atau narasi yang pas bahwa kalau satu waktu tafsir ini sesuai, kemudian di waktu yang lain kemudian tidak sesuai, ini kan kemudian tafsirnya berubah, ini kan, dan Quran tidak berubah, ini kan kesannya kan cari aman. Quran cari aman dan ingin benar selalu itu kan. Nah, untuk ini kemudian apakah misalkan kalau dinarasikan saja bahwa Quran itu mendukung sesuai dengan pengetahuan, tetapi bukan buku pengetahuan. Artinya kan ini tawaran narasi saja itu kan, bahwa Quran itu memang mensupport pengetahuan, tetapi bukan pengetahuan itu sendiri, tapi bukan buku pengetahuan itu sendiri. Itu kan. Nah, ini sekaligus menjembatani bahwa kalau Ibnu Rushd itu kan mengatakan bahwa an-nusus mutanahiyah wal waqa'i' ghairu mutanahiyah gitu kan. Kemudian wa muhalun ayyuqabil ma la yatanaha bima yatanaha, bahwa mustahil kalau menghukumi realitas yang tak terbatas dengan teks yang terbatas itu kan. Nah, ini yang kemudian menisahkan bahwa Quran tentu harus fleksibel dalam konteks melampaui ruang dan waktunya itu ya. Nah, hanya saja saya akan menanyakan sisi lain. Ingin bertanya. Putus ya. Ya, silakan dilanjut dulu ya. Sekaligus saya ingin bertanya pada Pak Farid, bagaimana kemudian tadi ya terkait dengan bahwa Quran itu
dalam konteks tertentu dia cocok, kemudian di lain konteks dia kemudian tidak cocok itu. Nah, kemudian kira-kira bagaimana kira-kira mendialogkan bunyi teks misalkan terkait ayat poligami itu kan yang berbunyi au ma malakat aymanukum itu kan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakum tadi itu. Bahwa ini kan kalau diartikan secara normatif kan cukup berbahaya. Seolah melegitimasi bahwa menikahi atau menyetubuhi TKW, TKI atau apapun itu kan diperbolehkan. Ini kalau diartikan apa adanya ini kan. Nah, ini juga butuh apa kira-kira kontekstualisasi begitu ya. Saya kira itu Bu Ina Baik, dari saya. baik. Masya Allah. Terima kasih Pak Agus Irfan menanggapi tentang tafsir ilmi tadi ya Pak ya. Iya. Baik, Pak Farid sudah bergabung lagi bersama kami Pak. Ya, mohon maaf tadi terputus. Ya. Oh iya, nggak apa-apa Oke. Pak. Ya, sekarang chatnya sudah hilang, tapi saya akan insya Allah masih ingat pertanyaannya terkait dengan maudhu'i, tahlili dan sebagainya. Ya, tafsir tahlili secara definitif dipahami sebagai cara menulis Al-Quran secara analitik. Nah, itu sebagai sebuah definisi. Tetapi sebagai sebuah praktek, tafsir tahlili disebut demikian karena dia dimulai dari penafsirannya dimulai diurut dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan hampir semua tafsir seperti itu. Nah, tapi berbeda dengan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i sama sekali tidak dimulai dari tafsir An-Nas. Jadi tafsir maudhu'i itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tafsir maudhu'i itu sekedar berbicara, misalnya kalau mau berbicara tentang perempuan, maka kemudian semua ayat tentang perempuan di dalam Al-Quran dikumpulkan. Entah satu dijadikan ayat utama, kemudian yang lain sebagai pendukung, atau semuanya sekaligus dikaji bersama-sama. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang perempuan. Dan tentu itu dianalisis sedemikian rupa dengan berbagai cara. Misalnya. Nah, artinya kalau tahlili memang berbeda secara kategoris dengan maudhu'i. Tidak bisa interseksinya ada pada penafsirannya, bukan pada metodenya. Kalau model tahlili, tajzi, muqaran, ijmali, maudhu'i, ketika kita masukkan dalam satu kotak misalnya, itu sedikit banyak kita katakan sebagai cara mufassir mempresentasikan penafsirannya. Entah dari Al-Fatihah, entah langsung sekaligus besar banyak, entah hanya global saja, entah dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, entah tadi tematik. Nah, tapi secara umum kategorisasi itu dibuat tentu hanya untuk memudahkan pemahaman kita, memudahkan cara kita memahami tafsir-tafsir tersebut, bukan untuk mengkotak-kotakkan secara statis dalam pengertian ketika sudah masuk di kotak ini nggak bisa lagi diikutkan di kotak lain, nggak bisa juga. Nah, itu yang saya sebut tadi selalu ada interseksi antara sebuah kategori dengan kategori lainnya. Tetapi ada definisi-definisi yang secara konvensional bisa kita pahami bahwa tafsir tahlili itu berbeda dengan tafsir maudhu'i dalam hal model penyajiannya, model presentasinya. Ketika bagaimana ia ditulis, bagaimana ia dijelaskan dan sebagainya. Saya lupa yang chat keduanya dari Pak Jinan tadi. Apa ya, masih bisa dibacakan Mbak Ina? Iya, sebentar Pak Ina coba baca lagi. Jadi atau mungkin ini lanjutannya ya Pak ya, atau mungkin ya, atau mungkin perlu merekonstruksi istilah-istilah metode tafsir yang ada 4 tadi ya Pak ya, ijmali dan lain-lain tersebut karena terlihat tumpang tindih. Nah, iya, saya lebih tegaskan bahwa kategorisasi ini hanya untuk memudahkan pemahaman. Jadi kita tidak perlu melihat kategorisasi ini dalam konteks kartesian, misalnya bahwa sekali lagi harus berbeda satu dengan lainnya. Ketika
ketika ada interseksinya yang nggak bisa dong dibikin kategori yang berbeda. Nah, itu yang saya sebut bahwa kategorisasi ini hanya untuk memudahkan pemahaman. Selalu ada interseksi. Dan ketika ada interseksi itu, saya sendiri beranggapan kita kemudian tidak perlu dikunci. Tidak perlu dipaksa untuk misalnya membuat kategori yang lain. Buat kategori yang lain. Jadi ada juga memang Pak yang mengalah dengan model kategorisasi ini. Dia nggak bedakan tafsir itu dari segi coraknya, tafsir itu dari segi penyajiannya, tafsir itu dari segi sumber-sumbernya. Pokoknya tafsir terbagi sekian. Yang pertama tahlili, yang kedua tajzi'i, yang ketiga muqaran, yang keempat maudhu'i, yang kelima bil maksur, yang keenam bil ra'yi, yang ketujuh lugawi, yang keenam adabi ijtima, dan seterusnya. Karena dia nggak mau pusing dengan kategori-kategori yang lebih besar di atasnya. Nah, tapi sekali lagi itu tetap rancu dalam pengertian bahwa selalu terjadi interseksi. Bagaimana kita mau membedakan antara tafsir tahlili dengan tafsir lugawi misalnya, yang sama-sama dimulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Terus kenapa mau dibedakan kategorinya? Nah, pengkategoriannya berbeda ketika misalnya sang mufassir terkenal dengan kecenderungannya. Nah, misalnya Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi ya, Ibnul Arabi atau Al-Jassas. Keduanya memang lebih terkenal sebagai seorang faqih, sebagai seorang ahli fikih. Tetapi ketika menulis tafsir, dia memfokuskan kajiannya tentang fikihnya. Jadi ayat-ayat fikih itu dalam ayat-ayat hukum dalam Al-Quran itu kan sedikit sekali ya. Tidak hanya sepertiga dari Al-Quran. Tetapi itu yang menjadi fokus problem dari pembahasan penafsiran sang mufassir yang memang lebih faqih, bukan lebih faqih. Memang yang kecenderungannya adalah sebagai seorang ahli fikih. Maka disebutlah bahwa tafsirnya itu adalah tafsir fiqhi, tafsir yang fokusnya ada pada fikih. Tapi kemudian ketika ketemu dengan ayat-ayat saintifik, dia kemudian tidak berkata, saya nggak mau tafsirkan ini. Tapi dia coba tafsirkan secara sederhana saja. Tapi ketika ketemu dengan ayat-ayat hukum, dikajilah dengan kecenderungan serta spesialisasinya. Begitupun dengan yang sufi. Ketika ketemu ayat hukum, ya dia bicara secara dengan fikih, tapi tidak menjadi fokusnya. Tetapi ketika ketemu dengan ayat yang bisa ditakwil, dan itu lebih cenderung pada nilai-nilai sufistik, maka kemudian itulah yang dilakukan. Nah, para sufi yang menafsirkan Al-Quran kemudian melahirkan tafsir-tafsir yang kecenderungan besarnya adalah sufi. Begitupun yang lainnya. Tafsir Al-Jawahir itu tetap mengkaji fikih, tetap mengkaji sastranya dan sebagainya, tapi ketika bicara tentang ayat-ayat yang sesuai dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, nah itu kemudian menjadi fokus pembahasannya. Dia menghabiskan banyak lembaran, banyak halaman untuk menjelaskan hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira tapi secara umum kategorisasi ini hanya untuk memudahkan pemahaman. Oh, kita nggak buat kategorisasi juga, tetap kita bisa pahami tafsirnya, ya kan? Jadi ya biasalah scholars itu atau ulama atau ilmuwan selalu membuat kategorisasi yang ya tetap bisa dikritisi tentunya, tidak mungkin harus seperti itu ya. Maksud saya tidak menyalahkan kategori yang hanya membuat model-model tafsir terdiri dari 12. Tadi itu semua disebutkan satu persatu, tapi tidak dibedakan dalam kotak-kotak yang lebih besar. Jadi sekali lagi hanya untuk memudahkan. Nah, tadi dari Pak Agus misalnya, dengan mengambil contoh malakat imanukum atau ayat-ayat poligami misalnya. Nah, ini yang mungkin lebih efektif kalau kita bahas secara maudhu'i, secara tematik. Kira-kira yang terkait dengan tema poligami itu ayat mana aja, riwayat-riwayat mana aja, hadis-hadis mana aja, dan kemudian dibahas satu persatu. Nah, ini kemudian terlepas dari sang mufassir memahami ayat-ayat tersebut. Misalnya terlepas dari praktek ulama yang misalnya memiliki
istri lebih dari 1, 2, 3, dan 4 misalnya, saya pribadi ketika memahami memahami, ya tentu pemahaman saya tidak absolut tentunya. Saya hanya memilih pemahaman tersebut dari berbagai penafsiran yang ada. Jadi misalnya kalau di situ di ayat tersebut menyebutkan ada syarat yang disebutkan secara eksplisit terkait dengan kebolehan menikahi 1 sampai 4 perempuan misalnya untuk dijadikan istri. Di situ ada menurut saya syarat yang atau ada kiai kita juga yang mengatakan justru bukan itu bukan syarat, tetapi justru untuk menunjukkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan berkeluarga. Nah, di situ kemudian penafsiran kita yang akan mendominasi apa yang kita inginkan dari ayat-ayat tersebut. Jadi kalau saya yang ditanya tentang poligami, maka kemudian syarat kalau tidak bisa adil maka fawahidah, itu yang menjadi poin pentingnya. Nah, sekarang kita hanya bisa berdebat apa yang disebut dengan adil di dalam apa istilahnya dalam keluarga poligami misalnya. Apa yang disebut dengan adil di situ? Nah, disitulah kita berbeda pendapat tentang ada yang mengartikan adil itu ya sesuai dengan kebutuhannya, perspektifnya itu harus dari suami bukan dari istri, macam-macam. Nah, ya ketika kita mengatakan bahwa adil itu misalnya harus adil mulai dari perasaan, mulai dari akal, mulai dari pikiran misalnya, maka itu tidak mungkin terjadi misalnya. Maka saya kemudian mau memahami bahwa Allah secara sederhana ingin menunjukkan kepada masyarakat Quraisy Mekah yang memang budayanya menikahi perempuan lebih dari 1, itu kemudian sebenarnya ingin berkata tidak boleh lagi lebih dari 1, tetapi Allah tentu mengambil model di mana masyarakat mampu memahami Al-Quran secara bertingkat. Dalam pengertian di situ ada adab, di situ ada cara, di situ ada etika untuk memberantas sebuah sesuatu yang mungkin dianggap keliru dengan berkata bahwa boleh 1 sampai 4, tetapi syaratnya adalah harus adil. Kalau tidak bisa adil ya 1 aja. Ya buat orang yang memahami keadilan itu tidak mungkin muncul, maka yang dibolehkan hanya 1. Tapi ketika orang berkata bisa aja adil, mau bahkan 10 sekalipun bisa aja adil. Nah, tetapi dibatasi dengan 4 yang oleh masyarakat Quraisy Mekah pada waktu itu adalah pembatasan yang sudah luar biasa besar dari kebiasaan orang pada waktu itu yang boleh menikahi perempuan tanpa batas. Jadi dibatasi ke-4 pun itu sudah penyiksaan betul-betul terhadap kebiasaan atau penolakan besar terhadap kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Tapi kemudian ditambah dengan keadilan, maka di situ ada masalah fawahidah. Termasuk juga dengan, mohon maaf. Saya lanjut sedikit yang malakat aimanukum dulu, Pak. Baru kita ini. Ya, itu pun ini lagi tergantung dengan bagaimana kita memahami malakat aimanukum. Yang di masa Rasulullah memang ada perbudakan. Nah, masalahnya sekarang ya ada orang yang masih menganggap bahwa TKW adalah bagian dari budak kita yang bisa disetubuhi misalnya. Yang kalau dalam konteks masyarakat Arab pada waktu itu ya sah-sah saja, legal aja untuk misalnya melakukan apa saja yang terkait dengan budak, meskipun ada etika-etikanya, ada norma-normanya yang harus diikuti, dan kemudian hasil dari hubungan itu kemudian bagaimana dia ditempatkan statusnya di dalam Islam itu berbeda. Tapi konteks perbudakannya ini kan sudah tidak ada. Artinya buat orang yang tidak merasa bahwa TKW adalah budak, jadi kita misalnya secara umum berkata di dunia ini sudah nggak ada lagi perbudakan, ya kan? Itu bukan berarti bahwa ayat tersebut tidak berlaku lagi. Ayat tersebut bisa berlaku ketika ada perbudakan. Nah, masalahnya hanya tinggal memahami apakah TKW itu budak atau bukan. Nah, kita tidak kemudian menganggap atau pemahaman yang absolut bahwa sudah tidak ada lagi perbudakan atau perbudakan masih ada misalnya.
Nah, kira-kira disitulah konteks perbedaan ketika orang memahami Al-Quran. Bukan kemudian berkata, jadi saya tidak berkata tidak mungkin lagi ada perbudakan setelah ini. Tapi seandainya ada, maka auma malakat aimanukum. Gitu. Tapi ya buat kita yang berpikir mungkin katakanlah secara normal saat ini, ya perbudakan nggak ada lagi. Ada lagi perbudakan ini, dan itu sebenarnya dituntut oleh Islam, tetapi secara bertahap, tidak langsung serta-merta menabrak kebiasaan tradisi masyarakat yang didakwahi oleh Al-Quran. Saya kira sampai di situ dulu, Pak Agus, kalau mau komentar silakan. Silakan, Pak Agus. Syukran, jazakallahu khair. Ya, Ustaz. Ya. Sudah cukup bisa dipahami, Pak Agus ya, terjawab ya. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Farid sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Miftahul Jinan dan juga Pak Agus Irfan. Baik teman-teman, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya atau merespons penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Farid? Silakan, boleh menggunakan fasilitas chat. Mbak Ina. Baik, Ibu. Cukup mungkin, nggih, karena cukup. Kan, kalau jadwal penutupan habis asar, kita ajukan sebelum asar. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Hidayat telah mengingatkan. Baik Pak Farid, alhamdulillah sesi siang menjelang sore ini sudah selesai terampungkan, dan insya Allah materi ini juga sangat bermanfaat sekali untuk bekal kita semua ke depannya dalam melatih diri ya untuk terus berkarya di bidang tafsir begitu. Kami ucapkan terima kasih Pak Farid telah berkenan memberikan materi siang hari ini. Sebelum Pak Farid pamit, kita boleh ambil gambar dulu ya Pak ya, sama-sama ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin. Saya ngasih sedikit penutup bentar Mbak Ina. Oh baik, silakan Pak Farid. Ambil gambar dulu, mau ngambil gambar dulu silakan. Ya, Mas Agus sudah ready? Atau saya sambil ngobrol aja ya, ngobrol. Ya. Bisa ya Pak ya? Yang lain silakan naikkan videonya untuk mengambil gambar sebagai seperti pesan moderator nih. Jadi nggak apa-apa, Pak Farid kasih closing statement dulu nggak? Ya, closing dulu silakan Pak. Kalau sambil foto juga nggak apa-apa. Oke. Masih banyak kalau kita mau mengangkat kategori-kategori kecil dalam tafsir ya, masih banyak. Belakangan ini ada istilah tafsir maqasidi. Tafsir yang menekankan pada tujuan-tujuan Al-Qur'an. Nah, itu ada lagi pengelompokannya. Tapi ya nggak apa-apa, bukan berarti kemudian tafsir maqasidi itu tidak menggunakan misalnya, atau tafsir maqasidi ini menggunakan banyak cara atau metode yang dikembangkan dalam tafsir maudhu'i. Tapi dari segi tujuan kira-kira ada yang disebut dengan tafsir maqasidi. Nanti ada juga yang menganggap atau ada tafsir gender juga. Ya nggak apa-apa, entah itu masuk di dalam maudhu'i atau memang perspektifnya adalah perspektif gender, jadi apapun yang dibahas harus dalam perspektif gender, kan tidak harus perempuan kalau berbicara tentang gender. Berbicara tentang laki-laki pun bisa. Yang penting mainstreaming atau perspektifnya gender, maka akan muncul tafsir model seperti itu. Jadi sekali lagi kategori-kategori ini hanya untuk memudahkan pemahaman kita terhadap tafsir-tafsir yang ada. Tidak untuk membuat kita terkotak di dalam kategorisasi-kategorisasi yang statis, tidak boleh dimasuki oleh kategori-kategori yang lainnya. Sekedar menunjukkan atau memberikan kemudahan buat kira-kira mahasiswa yang ingin memahami tafsir ini secara lebih baik, perlu ada kategorisasi-kategorisasi. Cuman kita perlu sampaikan ke mereka bahwa selalu ada interseksi di antara model-model tafsir yang telah disampaikan oleh para ulama. Demikian mungkin ya yang bisa kita bagi pengalaman pada hari ini. Insya Allah bermanfaat buat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Kita masih foto-foto atau gimana nih? Iya, Mas Agus sudah di capture belum? Atau kita mau ambil lagi ya Bu Hida ya? Sudah kuis sih, Sudah.
Wis dua. Tapi Oke. foto dulu mungkin Pak Farid Foto ada. dulu ya. Oke, Ya, oke. Pak Farid silakan sebelum meninggalkan ruang Zoom. Ikut foto dulu mungkin Pak Farid. Iya. Ya, Iya. saya sudah dekat sama kamera nih. Sudah Boleh mendekat ya, Pak. saya minta waktunya untuk foto sebentar. Untuk yang bisa menyalakan videonya silakan dibuka kameranya dan menghadap ke depan. Dalam hitungan ketiga saya ambil gambar. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Agus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, Jadi Pak langsung Farid. penutupan ini Dr. Aina ya. Ya, ya. Kalau Terima gitu kasih, Pak. saya harus pamit juga. Saya juga Ya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah ketemu lagi, ada kesempatan lagi ketemu Bapak Ibu sekalian di lain Amin, waktu dan amin, kesempatan. amin. Sekaligus mengundang Bapak Ibu sekalian kalau punya waktu main ke PSQ di Baitul Quran, di Istiqlal, ahlan wa sahlan, kita Insya akan Allah. sambut sebaik mungkin insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah sesi dengan Pak Farid sudah selesai, Bapak Ibu. Sesi berikutnya yang kita tunggu-tunggu adalah sesi kuis ya. Ada 2 buku lagi yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya ringkas saja karena kita mengejar waktu untuk penutupan ya, Bu Mida. Ya, baik Bapak Ibu. Boleh, yang pertanyaan pertama adalah boleh disebutkan salah satu mufassir yang berupaya untuk menulis tafsir corak ilmi dengan kitabnya Al-Jawahir, silakan. Nama kitab nama mufassirnya ya. Ya, Pak Agus Irfan. Baik, Pak Tantowi siapa? Tantowi Jauhari, ya. Oke, Pak Tantowi Jauhari. Terima kasih Pak Agus Irfan ya. Baik, satu lagi. Ibu. Ya, boleh tolong sebutkan lagi alwanut tafsir atau corak tafsir selain tafsir ilmi, 2 saja. Silakan, boleh menggunakan fasilitas kolom chat atau langsung di unmute. Oh, Adek mau jawab ya, Adek ya. Pak Komarudin, oke, Pak Ahmad Komarudin betul ya. Falsafi mungkin maksudnya ya. Falsafi dan Muqarrin. Yang satu kurang tepat, Pak. Silakan. Kira-kira apa? Bukan Muqarrin, falsafi dan Pak Farhan, falsafi maudhu'i. Ada lagi yang lain? Kurang tepat. Lugawi. Ya? Lugawi, ada lugawi. Lugawi. Falsafi. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Lugawi, fikhi. Ya. Sudah dapat Rainto. Itu double. Oh ya. Wesento. Maaf Aku ya. pikir itu deh. Ayo. Yang sudah jawab tidak bisa lagi ya, Pak ya. Silakan. Diuji Pak ya. Maaf. Diuji Sufi. Kurang tepat, silakan. Fikhi dan Sufi. Baik. Ya, Ibu Faridatus Sa'adah. Ya, pemenang yang berhak mendapatkan e-book ya, yaitu tadi Pak Agus Irfan dan Ibu Faridatus Sa'adah. Selamat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini Bu Hida kita isoma dulu ya, betul ya. Isoma dulu nanti disusul dengan penutupan ya. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah bergabung di sesi siang hari ini. Besar harapan kami semoga apa yang disampaikan oleh semua pemateri bisa bermanfaat dan tenang saja, nanti kami akan sharing semua materinya. Ya, baik yang kemarin Tidak dengan ada isoma, Mbak. Langsung ya, Ibu ya? Ya, ini karena mau asar kan. Oh, Paling baik. ditutup 5 menit atau Baik. ya. Baik, Bapak Ibu, selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan 15 menit ya, lah, semoga ya. ada terus belajar bersama dan kelas yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, saya ambil alih ya berarti. Silakan Ibu Hida. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Rektor Unisula, Kepala LKPI sekaligus Sekretaris LKPI, kemudian para pembicara yang Bapak. Itu suara apa gitu? Tolong Suara Mas adik bayi. Dulu. Para pembicara yang sudah hadir, kemudian Bapak Ibu, peserta pelatihan mufasir yang terdiri dari para dosen, tidak hanya dari Unisula tapi berbagai perguruan tinggi yang lain, serta JGH, teman-teman hafidz Quran 30 juz yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini jelang sore ya kita bisa bersama-sama di sini yang sudah mengikuti serangkaian pelatihan musafasir dari awal sampai akhir, dan saya lihat stabil pesertanya. Jadi tidak yang sangat berkurang juga tidak kemudian banyak yang atau tidak banyak yang hilang ya, dari awal sampai akhir stabil. Itu luar biasa sekali, kita harus syukuri itu. Selanjutnya sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa menikmati indahnya hidup dengan terus berpegang teguh pada tali agama Allah atau agama Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak bijak ya rasanya kalau saya berpanjang lebar. Saya tidak akan banyak berbicara, namun saya mendapatkan tugas untuk menutup acara ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk sedikit menyampaikan tambahan apa yang sudah disampaikan oleh kepala kami Bapak LKPI, dari Bapak Dr. Haji Gopar Siddiq, tentang tujuan acara ini. Sedikit saja, kemudian bisa kita tutup. Jadi sebenarnya di Quran Learning Center, mengapa kita adakan pelatihan advance ini? Karena di Quran Learning Center begitu, itu kita memiliki, maaf ini mantul, tolong ke sini. Kita memiliki kajian tafsir. Nah, kajian tafsir ini dibagi menjadi dua, yaitu reguler setiap 2 minggu sekali, kemudian yang bersifat insidental. Ya, yang reguler ini biasanya diisi oleh para dosen FAI Unisula sendiri. Sementara yang insidental itu diisi oleh mufasir-mufasir terkemuka di negeri ini. Salah satunya adalah kemarin Gus Baha ya, sempat mengisi. Kemudian ada Profesor Mustaqim dari Jogja, beliau ahli tafsir juga. Kemudian Gus Faiz juga, intinya para mufasir dari luar Unisula. Nah, selain menambahkan dari apa yang sudah pimpinan kami sampaikan, tujuan dari acara ini adalah secara sederhananya, technical simpelnya, kami ini mengharapkan para dosen FAI ini lebih apa namanya berpartisipasi lebih aktif lagi, karena belum semua terlibat mengajar. Mungkin yang belum terlibat mengajar kemudian ikut pelatihan ini bisa menjadi lebih percaya diri begitu, karena memang tidak semua kerso, walaupun ilmu agamanya tinggi tapi nggak semua kerso ngajar tafsir ya, karena mungkin bukan dari jurusan tafsir, hadis atau dan sebagainya. Tapi harapan kami beliau semua lebih percaya diri dan mau menghidupkan tafsir lebih ya, karena sudah hidup, tapi lebih menghidupkan kajian rutin tafsir di Quran Learning Center. Itu saja. Terakhir saya ucapkan banyak sekali terima kasih pada nomor 1 dulu ya, pada PSK ini. PSK sudah menghadirkan
para pembicara-pembicara yang luar biasa, kemudian juga pada para peserta, ini luar biasa, aktif, mengikuti dari pembukaan dengan sangat baik, dan sekarang juga saya lihat yang ikut penutupan juga 40, ini sudah luar biasa, lebih dari 85%. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih semuanya. Dan pesan dari Bapak Rektor kami untuk PSG adalah karena kita sudah pernah silaturahim ke sana. Kita dari Quran Learning Center LKP Unisula sudah silaturahim ke sana, dan hari ini adalah wujud dari silaturahim kami, yaitu adanya pelatihan kerjasama PSG dan GLC. Nah, insya Allah Bapak Rektor kami sudah menyampaikan sendiri pada pimpinan dan pada kami juga bahwa beliau akan menyeriusi dengan adanya kerjasama adanya MOU atau lebih formal lagi antara Unisula dengan PSG. Jadi GLC sebagai pintu masuk kerjasama Unisula sama PSG ke depan, seperti itu. Dan terakhir tentu sebagai panitia, ketika ada kurang lebihnya, mungkin ada respon yang kurang menyenangkan atau ada sikap dari kami yang kurang berkenan, tentu saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapannya ketika ke depan kami mengadakan pelatihan lagi, Bapak Ibu dari berbagai perguruan tinggi maupun dari Unisula berkenan untuk seperti hari ini, berpartisipasi dengan senang, gembira, dan sangat baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Sebelum saya salam, mari kita tutup acara pelatihan mufasir ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya silakan diisi sebelum keluar Zoom biar semua dapat sertifikat. Insya Allah semua dapat sertifikat yang ikut, walaupun ada bolongnya kita tetap kasih, tapi kalau untuk buku, untuk e-book ya nggak dapat ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya ulangi lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ina atau teman-teman PSG itu yang refleksi itu sudah nggak perlu nggih? Kita tutup, kita leave nggih? Ya silakan Bu. Udah leave nggih? Itu refleksi kan internal nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leave Bapak Ibu, terima kasih. Belum leave karena absen masih mungkin biar bisa diakses. Nggih, monggo mengakses absennya dulu Bapak Ibu sebelum. Tersuwun Bu Ida, tersuwun Pak Tain, sing nambah lemu. Amin. Agus luar biasa. Pun Bu. Matur nuwun Pak Dr. Agus Irfan. Nggih, siap, Syekh. Saksi terakhir ini racun banget. on terus pokoknya. Atur nuwun, sederek-sederek. Saking unimus. Nggih, monggo Pak. Salam Pak Hairul, Bu Ida, sedaya. Terima kasih. Sehat. Selamat sedondo hadiah. Matur nuwun sedaya dari IPN Tegal. Saksiku Pak Hairul, Bu Ida, saksiku Pak Hairul. Terima kasih sekali. Barul Pak Anies, Pak Coy. Terima kasih. Ya Gus. Pak Farhan, makasih Pak Farhan. Sukses, selamat. Nggih, Gus, makasih. Farhan, gimana kabarnya Pak Gus? Siapa itu? Mamdul, Unimus. Oh, Pak Agus pun living kok. Live. Salam, Bu. Yang sudah absen sakit live nggih. Saya nggak akan tutup karena siapa tahu masih ada yang belum absen, Bapak Ibu.
Matur nuwun semuanya, saya Jin Live nggih. Tadi yang ini sudah di emailnya? Yang menang tadi yang terakhir. Siapa tadi? Siapa yang bisa jawab tadi ya? Mbak Ina? Oh, Pak Agus Ivan sama siapa aja Mbak Ina? Oh, yang tadi ya Bu ya, yang menjawab ya. Ibu Sufiatul Faidah. Oh, Ya, tadi Ibu sebentar. Sofiatul sama Sofiatul dan Bapak Agus Irfan. Saya belum absen Bu Bida, tak absen dulu Bu, cari absen. Absen dulu. Izin live, Bu. Silakan Bapak. Saya nyari absen dulu ya Bu. Ya, silakan di-scroll kolom chatnya. Sama-sama pemirsa Hujinan.